Jemaat yang terkasih, pengambilan gambar untuk kebutuhan ibadah digital streaming ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi yang telah ditetapkan pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini PGI dan Majelis Sinode GPIB. Selama masa pengambilan gambar, setiap individu yang bertugas dalam ibadah, pelayan firman, majelis jemaat sebagai petugas ibadah, pemain musik, pemandu lagu, serta kru yang bertugas, semua menggunakan pelindung diri berupa masker kesehatan dan melakukan pengambilan jarak atau social distancing satu sama lain. Masker hanya dilepas ketika pengambilan gambar dilakukan untuk menjaga kejelasan artikulasi ketika berbicara atau menyanyi selama ibadah. Kru di balik layar tetap menggunakan masker dan menjaga jarak selama bekerja. Gedung gereja tempat pengambilan gambar ibadah juga dilengkapi dengan wastafel untuk cuci tangan, hand sanitizer, dan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Semua protokol kesehatan dilaksanakan secara konsisten selama kegiatan pengambilan gambar ibadah digital ini dan dilakukan untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal di Kota Bandung. Terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan penebuhan warga sini jemaat yang baru. Dan di dalam ibadah ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Edi Meyer dan Bapak Pendeta Ferdinand Imamangkar yang mengusung tema setiap generasi berbeda. Semoga ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh Dia.
Jemaat sekalian, marilah kita awali ibadah ini dengan menerima syukur. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing di dalam ibadah kita pagi ini diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang pertama dan kedua. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam kitab Mazmur 130 ayat 3, 4 dan ayatnya yang ke-7 yang menyatakan kepada kita, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus apa di kemuliaan-Mu, aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat sekalian, marilah kita berdiri untuk mendengar berita hidup baru seperti ditulis dalam surat kepada orang-orang Ibrani. Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama dan kedua mengatakan kepada kita demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Selamat Dia, selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pelayanan firman yang menjadi renungan kita di dalam ibadah hari ini, yang sudah kita kaki-kaki. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-16. Sebelum itu mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, supaya kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca dan dengarkan. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing memilih pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang lebih melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Peres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat menyesal. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini sangat penting, apalagi pada pagi hari ini kita menentukan anggota CD jemaat yang baru, yang merupakan generasi penerus dari gereja ini, dan juga menjadi generasi penerus dari orang tua yang telah mengantar mereka sampai kepada anggota CD jemaat yang baru ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, melalui bacaan Alkitab kita ini mari kita perhatikan pada masa kepemimpinan Yosua, dikatakan di situ umat Israel menyembah kepada Allah mereka. Akan tetapi setelah Yosua tidak ada, atau setelah Yosua meninggal, kondisinya jauh berbeda. Umat Israel tidak lagi menyembah Allah, tetapi menyembah kepada berhala-berhala dari kepercayaan yang ada di sekitar mereka. Inilah yang kita lihat dalam pembacaan kita hari ini di zaman hakim-hakim. Saudara-saudara, hal ini sungguh sangat ironis, karena pada mulanya Tuhan memilih umatnya untuk rencana dan maksud yang agung. Tuhan ingin melalui mereka bisa membawa bangsa lain datang kepadanya. Tetapi generasi penerus Israel setelah Yosua tidak memahami maksud Tuhan dan malah mengikuti penyembahan berhala yang dipercayai oleh bangsa-bangsa lain. Maka tidak heran karena hal tersebut Tuhan murka kepada mereka. Itu yang kita dapat lihat di ayat 14 dan ayatnya yang ke-15 di dalam pembacaan kita ini. Allah menyerahkan umat Israel ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap ketika mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka, bahkan mendatangkan malapetaka, sampai Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang akan menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Itu di ayatnya yang ke-16 dalam pembacaan kita ini. Tentunya saudara-saudara, pertanyaan yang muncul dari kenyataan ini, apa ada yang salah dalam kehidupan rohani umat Israel sehingga generasi setelah Yosua muncul satu generasi penerus yang melupakan dan meninggalkan Tuhan, yang telah membawa mereka ke tanah perjanjian dengan tangan kuat Tuhan itu. Mereka sama sekali melupakan Tuhan. Padahal yang membawa mereka dalam keadaan yang sekarang ini adalah tangan Tuhan yang kuat itu. Tapi mereka melupakan itu. Nah, saudara-saudara, dari catatan apa yang kita baca dan dengarkan dalam bacaan kita ini, menurut saya menjadi pelajaran yang sangat penting untuk kita perhatikan. Pentingnya apa? Yang pertama, pentingnya bagaimana kita memperhatikan serta mengajarkan iman kepada
kepada anak cucu kita? Pernahkah kita merenungkan dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah baik, sudah benar dalam memperhatikan serta mengajarkan iman kita kepada anak cucu kita, agar mereka pun belajar untuk percaya dan mempercayai Allah dalam segala keadaan hidup mereka. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang sudah saya lakukan ini sudah sangat baik, sehingga tidak perlu lagi kita mengevaluasi, bahkan mungkin mengkoreksi. Nah, inilah yang sangat penting dari catatan yang kita lihat dari bacaan kita ini. Di zaman Yosua, mereka umat yang beribadah kepada Tuhan, tapi setelah itu bekasnya pun tidak ada. Mereka melupakan itu. Nah, karena itu catatan penting yang harus kita gemuli setiap kali. Apakah kita memperhatikan setelah mengajarkan iman kita kepada anak cucu kita sudah baik, sudah benar, agar mereka pun belajar untuk percaya dan mempercayai Allah dalam segala keadaan hidup mereka nanti. Catatan yang kedua, saudara-saudara, menghadapi pengaruh dunia serta tantangan dan persoalan hidup adalah gambaran yang nyata kepada kita bahwa pengaruh ini cukup besar. Pengaruh ini dapat membuat kita tergoda. Pengaruh ini dapat membuat kita terjerat. Buktinya generasi sesudah Yosua, umat Israel tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada berhala-berhala, kepercayaan dari bangsa-bangsa di sekitar. Dan catatan ini penting, bahwa menghadapi pengaruh dunia serta tantangan dan persoalan hidup adalah sebuah gambaran yang nyata kepada kita, yang sangat besar pengaruh di dalam kehidupan kita. Catatan yang ketiga, saudara-saudara, dosa itu membawa mereka kepada penghukuman Allah. Allah melihat sebagai bangsa yang melanggar perjanjian dan tidak mau mendengarkan perkataannya. Tapi tolong dilihat baik-baik, kemarahan dan hukuman Allah bukan karena Allah murka yang dilatar belakangi oleh kebencian, melainkan kemarahan yang lahir dari hati Allah yang penuh kasih kepada umatnya. Maka Allah menghukum mereka dan menyerahkan kepada perampok yang melawan mereka dan mendatangkan malapetaka, sampai Allah menghadirkan hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Nah, pada bagian ini, saudara-saudara, ingin mengajarkan kita tentang Allah yang penuh kasih, yang tidak menginginkan kita berpaling darinya. Jika kita berpaling, maka akan membawa kita kepada berbagai kesulitan. Supaya apa? Supaya kita segera berlari kembali kepadanya. Karena itu
catatannya, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Sebab hanya Dia ada kebenaran. Sebab hanya dalam Dia ada jalan dan kehidupan. Mari kita merenungkan apa yang sudah kita dengarkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sipil gereja. Peneguhan sipil adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman. Karenanya mereka sekarang memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasarkan pada Alkitab. Begitu pula tentang pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB yang diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi, dan sekarang mereka secara pribadi juga akan mengaku iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan itu, bagi yang sudah dibaptis berarti mereka mengambil alih dan sekaligus membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu
merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan janjinya serta diteguhkan, mari kita awali dengan berdoa. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putus, sehingga kami angkatan demi angkatan dapat menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan Putra-Mu Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit karena menang atas maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku iman kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia, dalam sukacita, penuh iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus telah menjadi juru selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kami mengundang saudara-saudara yang nantinya akan diteguhkan sidi untuk berdiri untuk mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dari dosa dan maut, serta Roh Kudus, penolong dan pemimpin sejati, yang memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara mengaku bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah yang menyampaikan perjanjian anugerah Allah kepada saudara, serta memenerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkan siang dan malam? Pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan untuk tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki?
di hadapan Allah dengan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu, saudari Eliana Laili Fitriani? Ya, dengan segera hati. Di hadapan Allah dengan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu, saudari Tiara Ariance Ratnasanga? Ya, dengan segera hatiku. Di hadapan Allah dengan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu, saudari Angelina Presulia Elizabeth Suwana? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dengan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu, saudari Balawati Ali? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dengan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu, saudara Albert Bill Fernando Oray Yanis? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dengan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu, saudari Mariska Beatrice Wilona Sitingo? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dengan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu, saudara Ken Ferilian Mata Ilmuwan? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dengan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu, saudari Aleta Aurelia Dwi Putri? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dengan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu, saudari Elis siapa? Intan Permata Dekan Tersumber? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dengan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu, saudara Elias Jeremia Andri Dekan Tersumber? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dengan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu, saudari Karina Eriska Kapanta? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dengan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu, saudari Gracia Kristiana Korompis? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dengan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu, saudara Halomuan R. Salomo Simbol? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dengan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu, saudara Agung Dwi Putra Barang? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan saudara. Mari jemaat, kita bersama-sama berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, sekaligus mengukuhkan pengakuan dan janji para calon sipil baru. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
kebaikan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudari Aleta Aurelia Dwi Putri, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan. Berdasarkan janji Allah yang dimateraikan dengan sakramen baptisan serta mendengar pengakuan dan janji yang telah dinyatakan, maka kami menentukan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara-saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan kembali akan tanggung jawab penuh saudara dalam rangka membangun tubuh Kristus. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, dan lakukanlah tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan mendengarkan pujian dari CD baru.
Sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga siti gereja yang telah menjadi satu kesatuan dalam persekutuan untuk pembangunan tubuh Kristus. Bagaimana? Mohon Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur, bersukacita di dalam situasi pandemi COVID-19 ini kami dapat melangsungkan ibadah minggu dan di dalamnya ke-14 Sidi Baru telah mengaku iman secara dewasa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya terlebih. Semua ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati ke-14 Sidi Baru yang sudah mengaku iman secara dewasa, agar mereka boleh Tuhan pakai untuk pembangunan tubuh Kristus di dalam pelayanan, kesaksian, persekutuan, dan perjamuan kudus. Orang tua dan wali, mereka merasakan kebahagiaan, sukacita secara tersendiri. Biarlah Tuhan menyambut syukur sukacita dari orang tua, Sidi Baru, dan wali. Ibadah ini juga dapat berlangsung oleh karena tim streaming. Tuhan berkati sambil kami memperhatikan protokol kesehatan. Bapak Surgawi Allah dalam Yesus Kristus, GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung ini dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan serta pendidikan mereka masing-masing Tuhan memberkati. Yang bergumul Tuhan memberikan hikmat sehingga mereka mendapat jalan keluar. Yang sakit dalam proses pemulihan baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan menjamah mereka. Mereka yang ditambahkan 1 tahun dalam ulang tahun kelahiran
kasih 2000-an, persembahan syukur, baik untuk menunjang pelayanan gereja maupun untuk pembangunan, Tuhan memberkati. Tuhan mengisi kembali lumbung-lumbung berkat. Mereka yang berduka, Tuhan memberkati. Pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, Tuhan memberkati. Tuhan tolong juga tim streaming nanti pukul 11 siang akan menyiarkan ibadah minggu yang di dalamnya penentuan sini baru ditayangkan agar jemaat yang beribadah di rumah tinggal mereka boleh beribadah dan juga turut menyaksikan ke-14 sini baru. Ini doa syukur sukacita kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Para seni baru dipersilakan untuk membawa persembahan ke depan. Jemaat lainnya di kotak-kotak yang tersedia di samping kiri dan kanan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Keesaan nomor 466 ayat 1 dan 2.
berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan. Harta Sejahtera, Minggu 5 Juli 2020. Pertama, perjamuan kudus tengah tahun. Dilaksanakan pada hari Minggu 12 Juli pukul 6, khusus bagi peserta CD baru menggunakan live streaming. Pada pukul 11 akan disiarkan ulang untuk warga jemaat sejahtera. Roti dan anggur disiapkan oleh keluarga masing-masing. Anggur dapat diganti dengan sirup atau air putih atau teh dan minuman lainnya. Persiapan pelaksanaan perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Selasa 7 Juli 2020 pukul 17 di Gereja Sejahtera. Mohon kehadiran petugas. Ibadah khusus ini hanya untuk CD baru didampingi kedua orang tuanya. Kedua, ibadah hari Minggu di gereja. Diberitahukan bahwa pelaksanaan ibadah hari Minggu di gereja akan dilaksanakan pada Minggu 2 Agustus 2020 pukul 7, 10, dan 17 dengan mengikuti protokoler kesehatan yang diatur oleh Majelis Sinode GPIB sebagai berikut. Ibadah daring tetap dilaksanakan bersamaan dengan ibadah raya dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas audio, video, konektivitas, dan hal-hal teknis lainnya yang mendukung. Durasi ibadah dibatasi maksimal 1 jam dan jarak dengan ibadah berikutnya minimal 1,5 jam. Guna memberikan cukup waktu melakukan pembersihan ruangan, memaksimalkan penggunaan proyektor selama ibadah, membuat tenda tempat duduk. Pemberian persembahan dilakukan melalui kotak-kotak yang telah disediakan. Khusus presbiter yang bertugas wajib menggunakan masker dan pelindung muka. Yang kedua, kapasitas tiap jam ibadah hanya untuk 80 orang. Warga jemaat yang akan ikut beribadah harus mendaftar ke sekretariat gereja. Kepada warga jemaat yang berusia 65 tahun ke atas, beribadah di rumah-rumah dengan menggunakan siaran ulang live streaming. Bagi presbiter yang berusia 65 tahun ke atas, tetap bertugas bila keadaannya sehat. Yang ketiga, ibadah keluarga akan dilaksanakan di gedung gereja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang terakhir, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 3 yang mengatakan, "Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada lohtimu." Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah firman Tuhan melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari
jalan dalam Ham Tuhan, mari jalan dalam Ham Tuhan, mari jalan dalam Ham Tuhan, mari jalan dalam Ham Tuhan, mari jalan, oh mari jalan dalam Ham Tuhan, mari jalan, oh mari jalan dalam Ham Tuhan. Siapa melakukan yang kuat, siapa melakukan yang kuat, siapa melakukan yang kuat, siapa melakukan yang kuat, siapa, oh siapa melakukan yang kuat, siapa. Oh, siapa melakukan yang kuat. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak